Hai guys, sudah dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di mana juga Anda berada. Saya menyapa Anda dari studio kecil saya, tetap di Utama Channel. Dan kita pastinya akan membahas tentang permasalahan kacer yang nanti akan kita angkat. Topiknya masih membahas dan menjelaskan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang kacer yang over emosi, over birahi, dan bagaimana untuk perencanaan dalam program kita agar birahinya bisa berkurang dan kacer bisa dalam kondisi maksimal dalam dilombakan atau di track ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kalau sekarang ini ada beberapa macam trik dan cara agar kacer yang selama ini yang hariannya setiap dengar suara kacer dia bagong dan susah banget buat dia on, dan kita tentunya tidak nyaman dengan posisi burung yang seperti ini. Dan kita pasti menginginkan burung ini bisa memberikan tampilan-tampilan yang bisa memuaskan perasaan kita dan membuat kita semakin semangat untuk merawat si kacer ini. Ya, diantaranya kemarin ada solusinya dengan pengumbaran agar dia bisa menurunkan emosinya, birahinya, dan kita konsisten dengan pemberian umbaran dengan dikepar, step by step birahinya akan turun. Nah, ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Sekarang bagaimana kita membiasakan dia untuk bisa on, untuk bisa ngeplay gitu loh teman-teman. Jadi burung ini juga perlu kebiasaan, kita latih kebiasaannya agar burung ini mengerti, tahu gitu loh. Dan setelah nanti kebiasaan ini berlanjut dan begitu dia ketemu dengan musuhnya, mungkin karakternya bagong di awal, ya itu sah-sah saja, karena yang namanya kacer tidak terlepas dari yang namanya bagong. Karena waktu awalnya lonjakan emosi atau birahi yang bisa membuat dia bagong di awal. Nah, setelah itu dia akan stabil, birahinya akan turun, emosinya menyesuaikan birahi tadi, dan burung akan on. Nah, diantaranya adalah dengan cara seperti yang di video saya ini. Setelah saya kepar, setelah saya keluarkan dari kandang kepar dan saya berikan kroto, dan burung saya angin-anginkan sambil didengarkan dengan lagu-lagu kicauan kacer, baik itu dari MP3 handphone teman-teman semuanya, atau juga dari suara kacer langsung yang tetapi tidak kelihatan gitu loh. Jangan sampai burung ini kelihatan. Kalau dia kelihatan, kalau dia melihat lawannya, dan burung ini pasti sudah akan bagong. Dan begitu terus, dia akhirnya lama-lama bagong menjadi solusi bagi dia gitu loh. Jadi sedikit kebentur dia langsung bagong. Nah, bagaimana konsep bagong ini bisa kita kurangi, kita minimkan gitu loh teman-teman. Nah, dengan cara memberikan dia kebiasaan selalu on,
Begitu kita angin-anginkan atau kita buka kerodongnya, nah dia akan on sambil mendengarkan suara kicauan kacer lain. Begitu loh teman-teman. Nah ini adalah bagian dari itu semua. Saya berikan dia terapi suara dari handphone, ya suara kacer, dan itu bisa membuat dia on. Dan dia juga mendengar kicauan-kicauan dari kacer yang lain yang tidak kelihatan langsung oleh dia, dan itu juga bisa membuat dia on. Nah terapi ini kita lakukan terus setiap kita selesai dia dikepar dan dia sudah istirahat di dalam kandang. Nah kita berikan lagu-lagu kacer atau suara kacer yang membuat dia bisa cepat untuk on, artinya memulihkan kondisi dia dari over birahi atau over emosi tadi, dan setelah itu dia akan on, dia akan enjoy. Nah ini menjadi kebiasaan bagi dia. Nah apabila ini berlanjut, nanti ini step by step birahinya bisa dia redam, bisa dia tekan, dan setelah itu dia akan on. Nah kan begitu ya teman-teman ya. Nah tentu apa masalahnya kalau kacer itu lambat untuk on atau susah banget on. Seperti kacer yang di video ini saya ambil, memang sama sekali burung ini begitu dilihatkan lawan dia ngotot, kemudian setelah itu dia diem, dia langsung bagong dan nggak mau bunyi lagi. Nah artinya ini adalah bagong ngunci, kena over birahi. Nah begitu saya terapi, karena dia nggak bisa dijemur langsung, artinya dia nggak nyaman dengan sinar matahari yang terlalu terik, dan dia gelisah di situ, nggak mungkin saya paksakan. Kalau saya paksakan nanti efeknya bakalan ada yang lain lagi, masalah baru akan datang lagi. Nah kita selesaikan dulu masalahnya di mana gitu loh. Nah kemarin dia drop secara fisik, ya saya obatin dulu secara powernya, staminanya saya naikin dulu. Nah setelah itu saya kepar agar dia mendapatkan tenaga, tetapi pengeparannya itu bukan setiap hari ya teman-teman ya. Jadi kita mengeparnya itu ya libur-libur lah 2 hari, setelah itu dikepar lagi, liburin lagi 2 hari, istirahatin lagi 2 hari, nah itu dikepar lagi. Nah itu udah kelihatan tanda-tanda dia akan mau on. Nah gitu loh. Jadi begitu kita buka kerodong, dia udah muter-muterin ekornya. Nah itu berarti kondisi fisiknya sudah mulai membaik. Artinya di sini masalah birahinya tadi atau kelebihan hormon tadi sudah bisa dia tutupi dengan kondisi fisiknya yang mulai membaik, kondisi staminanya yang sudah mulai tumbuh. Begitu loh teman-teman. Nah ini bertahap teman-teman. Nah begitu kita angin-anginkan dan kita berikan kroto setelah dia dikepar tadi, dan dia akan memainkan ekornya. Dia akan berbunyi tanpa bunyi emosi, dia akan on sendiri. Nah dia mengeluarkan lagu-lagunya walaupun masih monoton. Nah sesekali masih kelihatan dia terjun ke bawah. Apabila birahinya kesulut, apabila kepancing birahinya mendengar kacer yang ada di dalam satu ruangan itu, walaupun tidak melihat, dan dia sempat jatuh ke bawah dan mencoba mencari suara kacer itu gitu loh. Nah itu menandakan birahinya masih tinggi. Tapi di sini adalah perubahan itu yang penting teman-teman. Jadi teman-teman bisa menikmati perubahan-perubahan yang dialami seekor kacer yang kita rawat tadi, dan itu menjadi nilai positif bagi kita. Nah kalau teman-teman langsung bawa ke lapangan, tidak melihat dulu kondisinya di rumah, ya nanti teman-teman kecewa, sampai di lapangan kacer akan bagong begitu saja. Gampang teman-teman, tanda-tandanya nanti kalau kacer ini sudah siap dibawa ke lapangan itu diantaranya adalah dia lebih banyak diam, dan dia bunyi sesekali tapi mengeluarkan tonjolan atau isian di dalam kerodong ya, di dalam sangkar. Nah begitu kita angin-anginkan atau jemur ya, kalau bagi yang nggak kuat jemur kacernya diangin-anginkan, dan dia akan ngipas-ngipasin ekornya dan mulai cerecetannya itu keluarin lagu-lagu gitu loh, yang artinya di sini kacer sudah mulai untuk on. Biarkan saja sampai dia benar-benar on pulas gitu loh. Nah nanti dia kelihatan di situ kalau dia sudah capek dan sudah mulai lelah,
Nah, dia akan coba untuk nabrak sangkar balik lagi. Artinya dia nempel sebentar balik lagi. Itu menandakan dia sudah mulai lelah atau sudah mulai capek. Nah, setelah itu baru kita kerodong kembali. Nah, ini latihan ini rutin kita lakukan agar kacer ini cepat untuk adaptasinya agar bisa on kembali gitu loh. Nah, jadi dia begitu nanti kita track dengan lawan-lawannya, mungkin di awal dia masih bagong, itu sah-sah saja karena yang namanya kacer pasti ada bagongnya. Bahkan kalau nggak bagong, itu biasanya maksimal kerjanya kurang dapat gitu loh. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa antisipasi bagong berkelanjutan itu dengan cara melatih si kacer ini agar tidak terlalu membagongnya itu bisa kita setel gitu loh. Nah, biarkan dia buang birahinya, pas dia bagong itu dia lepas birahinya dan setelah itu dia akan on normal dan burung akan main enak gitu loh teman-teman. Nah, terapi ini yang kita terapkan terus sehingga kacer itu terbiasa dengan on. Kalau dia sudah terbiasa dengan on, begitu dia kita track, dia di awal mungkin bagong, nah tapi setelah itu dia akan on kembali. Tinggal kita yang mengaturnya gitu loh. Jadi nggak ada sebuah perjuangan itu yang langsung jadi, itu nggak ada teman-teman. Butuh waktu dan proses yang cukup lama. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan, apa yang saya uraikan. Ya itulah gunanya pancingan-pancingan dari suara handphone atau dari burung kacer langsung, agar bisa untuk membuat kacer kita bisa tampil on dan tentunya bisa memuaskan kita. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.